Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Satu kasih kemurahan Tuhan, kita boleh bangun dengan tubuh kuat sehat dan saat ini kita bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin banyak teman-teman kita yang melakukan perjalanan traveling, liburan, tapi kita boleh berada dalam rumah Tuhan. Kita mau menikmati hadirat-Nya dan kita mau satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Kami tahu Engkau ada tengah-tengah kami Tuhan. Jamah dan rawat setiap kami. Urapi setiap kami. Dan kalaupun ada kuasa yang bukan daripada Engkau, Kau mau satukan hati kami. Kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan, nama yang menyembuhkan. Engkaulah Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau pilih kami menjadi biji mata-Mu. Kau pilih kami Tuhan untuk menerima anugerah yang besar. Kami mengucap syukur. Pada saat ini Tuhan Yesus, dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh, kami memuji, menyembah, dan masuk dalam hadirat-Mu. Teman-teman yang kami dalam perjalanan, Tuhan hantar tibakan tempat ini dengan selamat. Kami rindu bersama-sama menikmati lawatan kuasa Allah, mujizat Tuhan, jawaban doa-doa kami lewat ibadah, pujian, penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah seumur hidup kami, semasa kami bernafas, biarlah mata kami tertuju padamu saja. Karena kami tahu kekuatan kami hanya dalam Engkau Tuhan. Peluk erat dekat setiap kami, untuk kami boleh menerima lawatan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami tertuju padamu. Amin. Kekuatanku hanya di dalam-Mu. Erat dalam dekatmu, terlebih saat Aku mengerti. Kami pilih untuk tetap percaya. Pilih untuk tetap percaya. Pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku. Kau punya seribu cara untuk angkatku. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu jadi perisaiku, memelihariku, memelihara. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang baik lagi kami bilang anugerah-Mu jadi perisaiku, memelihariku, memelihara. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Haleluya, kita katakan kami tertuju padamu. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tetap memandang-Mu. Aku hanya di dalam-Mu. Erat dalam dekatmu, terlebih saat Aku mengerti. Kami pilih untuk tetap percaya apapun yang terjadi Tuhan. Pilih untuk tetap percaya. Amin. Pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku. Kau punya
Kami terima anugerah-Mu, kami terima berkat-Mu, kami terima kasih-Mu, kami terima penyertaan-Mu, kami terima kuasa-Mu. Engkau Bapa yang baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, kami terima anugerah Tuhan. Melingkupi kami, memberkati kami, melindungi kami, menjadi pagar bagi kehidupan kami, menjadi damai sejahtera bagi kami, menjadi sukacita, menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Haleluya. Jadi perisaiku, seluruh hidup kami, sampai kami memanggil Tuhan, anugerah-Mu limpah bagi kami. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu jadi perisaiku, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Baik, saya telah memberikan dirinya untuk menebus setiap kita. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu, jamahan-Mu. Oh, kami rindu lebih lagi bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita Yesus Kristus. Kami berserah pada-Mu Tuhan, perancangan yang terbaik bagi setiap kami. Berserah penuh hanya kepadamu. Haleluya. Serahkan tanganku, terbaik bagiku. Amin. Aku bersandar pada jalanmu, karena terdekat. Tolong pengharapan saat tiada jalan. Oh Tuhan berkuasa, ku percaya. Laut Kau bukakan, gunung Kau pindahkan. Oh Tuhan berkuasa, ku percaya. Tolong pengharapan saat tiada jalan. Oh Tuhan berkuasa, ku percaya. Laut Kau bukakan, gunung Kau pindahkan. Oh Tuhan berkuasa, ku percaya. Ku berserah penuh
percaya. Haleluya. Sebentar kita akan terima firman Tuhan. Kita siapkan hati pikiran kita dan kita bawakan Tuhan Yesus. Berfirmanlah, kami siap mendengar, menerima dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah. Mari bersyukur. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang Ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Semasa saya memujikan pujian ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Semua yang terjadi Tuhan, kami tahu atas seizin Engkau, karena kami milik-Mu, kami berharga di mata-Mu, kami biji mata-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau bersyukur dan kami terima sebagai anugerah Tuhan, karena Kau punya rancangan yang terbaik bagi setiap kami. Semua yang terjadi, ini pengakuan kami Tuhan. Ini yang akan kami lakukan Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Mari ucapkan syukur. Kau yang sempurna Tuhan. Rancangan-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, anugerah-Mu sempurna bagi kami. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang Ku alami. Amin. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Kau dalam banyak
kami bangga dan bersyukur punya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami. Engkau berjanji menyertai kami. Engkau berjanji untuk tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun. Karena itu Tuhan, menghadapi apapun di dalam kehidupan ini, kami mau tetap percaya. Kami mau tetap menaruh pengharapan kami hanya kepada Engkau sebagai satu-satunya penolong, satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami umat-umat Tuhan datang di rumah Tuhan dengan hati penuh syukur, sukacita. Kami naikkan pujian sorak-sorai kami, dan kami yakin setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Kau berkenan hadir tengah-tengah ibadah kami sesuai dengan janji firman-Mu. 2-3 orang bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi. Kami ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima pesan kebenaran firman yang sangat kami perlukan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Biarlah dengan hati yang haus, hati yang rindu akan kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika kebenaran firman Tuhan itu ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kami, sehingga firman Tuhan semakin mengubah hidup kami, bahkan mendewasakan iman rohani setiap kami sebagai umat-umat Tuhan. Roh Kudus, rapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata lalu menutup bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan kembali bersaudara. Ya. Shalom, puji Tuhan. Ya, pagi hari ini kita boleh kembali hadir beribadah bersama-sama. Ya, tentunya ini kemurahan dan anugerah Tuhan buat kita. Ya, ini hari-hari libur, beberapa teman-teman seiman sudah ada yang pergi. Ya, kita doakan supaya Tuhan lindungi sertai setiap mereka. Ataupun juga mungkin saudara-saudari yang sempat hadir pagi hari ini juga mungkin besok lusa akan pergi. Kita berdoa minta perlindungan dan penyertaan Tuhan di perjalanan sampai kembali ke Surabaya dengan selamat. Ya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Judul pertemuan firman Tuhan adalah sumber jawaban. Sekali lagi, sumber jawaban. Bapak Ibu Saudara, di dalam menjalani kehidupan di dunia ini tidak bisa dipungkiri, setiap orang pasti menghadapi masalah kesulitan. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah menghadapi masalah. Tidak ada. Semua orang kalau mau jujur itu pasti menghadapi masalah, pernah menghadapi masalah, bahkan mungkin hari-hari ini sedang menghadapi masalah, tantangan, kesulitan dalam hidup ini. Dan memang itu adalah kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab tidak pernah berkata, oh kalau jadi anak Tuhan, kalau jadi orang percaya tidak ada masalah, semua selalu berjalan baik, lancar. Tidak pernah Alkitab berkata seperti itu. Ya, saya akan tunjukkan beberapa ayat yang membuktikan bahwa memang kehidupan di dunia ini diwarnai dengan tantangan, masalah, kesulitan. Mari kita buka Alkitab dari kitab Ayub pasal yang ke-7 di ayat yang pertama. Ayub pada pasal yang ke-7 di ayat yang pertama. Saya akan bacakan, Bapak Saudara bisa melihat, menyimak dari Alkitab ataupun menggunakan gadget yang tentunya hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja. Ayub pasal 7 di ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Ini sebuah kalimat tanya yang disampaikan oleh Ayub. Ya. Ayub dan teman-temannya waktu itu mereka sama-sama melihat, ya, bahkan Ayub mengalami pribadi
pergumulan tantangan yang sulit, ya, yang begitu berat menekan kehidupan Ayub, datang dalam hidup Ayub bertubi-tubi. Hartanya semua habis, 10 anaknya mati, kesehatannya dari kepala sampai kaki diserang dengan borok-borok yang parah. Bahkan istrinya tidak mendukung atau menguatkan, justru istrinya berkata, masih bertekunkah engkau kepada Allah? Kutukilah Allahmu dan matilah. Lengkaplah sudah penderitaan yang dialami oleh Ayub waktu itu. Itulah sebabnya di tengah pergumulan penderitaan seperti itu, ayat ini berkata, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Kata harus berarti semua, tidak ada pilihan, semua harus melewati, semua harus mengalaminya. Dan dikatakan hari-harinya, perjalanan hidupnya seperti hari-hari orang upah. Orang upahan itu orang yang harus bekerja keras, orang yang harus berjuang, orang yang harus bergumul. Itu orang upahan. Nah, hari-hari perjalanan kehidupan manusia di dunia digambarkan seperti itu. Bergumul, berjuang, dan sebagainya. Ya, jadi ini salah satu ayat yang membuktikan bahwa semua manusia, setiap manusia, tidak terkecuali siapapun akan menghadapi kesulitan. Satu ayat lagi, Mazmur pasal 90 di ayat yang ke-10. Mazmur pasal 90 di ayat yang ke-10. Ini adalah doa Musa yang dikutip dan dimasukkan di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal 90 di ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya, sekali lagi kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Masa hidup manusia dikatakan 70-80. Jadi kalau bisa sampai lebih, sudah lihat, ada yang mungkin tertentu sampai 80 lebih, 90 lebih, atau bahkan 100 lebih. Oh, itu bonus. Ya, tapi memang Alkitab mencatat seperti itu. Ya, dan dikatakan kebanggaannya, ya, adalah kesukaran dan penderitaan. Sekali lagi membuktikan kepada kita bahwa memang kehidupan di dunia ini diwarnai dengan tantangan, masalah, kesulitan. Nah, setelah Tuhan Yesus mati disalibkan, minggu yang lalu kita memperingati dalam ibadah Paskah, memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, setelah Tuhan Yesus mati disalibkan, maka hal ini merupakan pukulan yang berat untuk para murid Tuhan Yesus. Pukulan yang berat, tantangan, pukulan yang berat dihadapi oleh para murid Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus mati disalibkan. Ya, nah keadaan para murid pada waktu itu, ya, alami pukulan itu mewakili keadaan manusia ketika menghadapi tantangan masalah. Ya, nanti kita akan belajar sama-sama bagaimana keadaan murid-murid Tuhan pada waktu setelah Tuhan Yesus mati disalibkan. Kita akan belajar bersama, karena ternyata keadaan itu mewakili keadaan manusia ketika menghadapi tantangan, masalah dalam perjalanan kehidupan di dunia ini. Mari kita akan belajar bersama, Saudara, ya, bagaimana keadaan para murid Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus mati disalibkan. Ada setidaknya Alkitab mencatat 4 keadaan dari murid Tuhan Yesus. Ya, yang pertama, kita buka dalam Lukas 24 di ayat yang ke-21. Lukas 24 ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah, yaitu Tuhan Yesus, yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Maksudnya membebaskan Israel dari penjajahan bangsa Romawi pada waktu itu.
Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ini kisah 2 orang murid ya yang pulang ke kampung halamannya di Emmaus. Ya, di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mendatangi mereka, tapi mereka nggak tahu itu Tuhan Yesus, sebab ada sesuatu yang menutup mata mereka. Ya, sehingga waktu mereka bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, tapi mereka nggak tahu itu Tuhan Yesus. Ya, mereka menceritakan keadaan atau peristiwa tentang Tuhan Yesus. Padahal yang diajak ngomong ini Tuhan Yesus. Ya, jadi lucu ya kalau dibayangkan menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus, ya kan? Lucu nih, mestinya tidak perlu cerita loh Tuhan Yesus saya alami pribadi. Tapi karena para murid tidak tahu bahwa yang diajak ngomong itu adalah Tuhan Yesus, jadi mereka cerita tentang Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus. Wah, konyol ini, ya, lucu. Tapi itulah yang terjadi, ya. Nah, 2 murid ini kecewa. Mengapa? Karena dicatat, saya kira bukan hanya 2 murid ya, tapi para murid yang lain juga. Mereka kecewa, dikatakan kami dahulu mengharapkan Tuhan Yesus yang datang, yang berkuasa, yang jadi manusia dan punya kuasa itu jadi pemimpin yang membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Namun ternyata Tuhan Yesusnya mati. Kecewa. Kekecewaan adalah perasaan tidak puas yang dirasakan akibat harapan atau ekspektasi yang tidak terwujud. Sekali lagi, kecewa. Kekecewaan adalah perasaan tidak puas yang dirasakan akibat harapan atau ekspektasi yang tidak terwujud. Harapannya para murid Tuhan Yesus jadi pemimpin besar yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tetapi Tuhan Yesus mati. Pupuslah harapan mereka. Kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan. Kalau mau jujur, siapa yang menjalani kehidupan di dunia ini yang selalu kenyataan dalam hidup kita sesuai dengan harapan kita? Kalau mau jujur tidak ada, saudara. Ya, bahkan mungkin hari-hari ini ada Bapak Ibu Saudara yang sedang menghadapi kenyataan yang justru bertentangan, berlawanan, bertolak belakang dengan harapan kita. Sehingga muncullah rasa kecewa. Seperti para murid Tuhan Yesus. Dan itu manusiawi. Karena kecewa atau kekecewaan adalah bagian dari perasaan yang bisa muncul karena harapan yang tidak terwujud. Kenyataan yang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Kecewa. Seperti para murid. Yohanes Pembaptis, ketika Yohanes Pembaptis ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara karena pelayanan, karena Injil yang diberitakan, Yohanes Pembaptis juga sempat kecewa. Yohanes Pembaptis sempat bertanya, ya, dia memerintahkan murid-muridnya datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, engkaukah yang akan datang itu, atau kami harus menunggu, menantikan yang lain? Padahal Yohanes Pembaptis ini tahu Tuhan Yesus ini Mesias, tahu. Kalau Bapak Ibu baca di awal-awal Injil ditulis, Yohanes Pembaptis ini ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menunjuk kepada Tuhan Yesus dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Tahu Tuhan Yesus adalah Mesias, anak domba Allah yang diutus datang ke dunia untuk menghapus dosa dunia. Tahu. Tapi ketika masuk dalam penjara, dia berharap Tuhan Yesus membebaskan dirinya keluar dari penjara. Tapi ternyata tidak. Tetap dia ada dalam penjara dan akhirnya mati dihukum. Ya, dia sempat kecewa. Lalu dia bertanya, apakah Tuhan Yesus itu yang memang akan datang, yang diutus untuk menyelamatkan manusia, atau ada yang lain yang akan diutus menyelamatkan manusia? Kecewa. Ya, karena itulah
di Matius 11 ayat yang ke-6. Mari kita lihat ya. Matius 11 di ayat yang ke-6. Matius 11 ayat 6 berkata, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya, perikop ini menceritakan tentang Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Jadi kalau orang yang jadi kecewa karena kenyataan tidak sesuai dengan yang diharapkan, dia pasti kehilangan damai sejahtera. Dia pasti kehilangan sukacita, dia pasti kehilangan kebahagiaan, pasti. Ya, karena itu firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Karena orang yang terus ada dalam kekecewaan, dia bisa akhirnya menolak Tuhan Yesus. Satu ayat lagi, Yohanes 6 ayat yang ke-66. Yohanes 6 ayat yang ke-66. Ini triple angka 6, saudara ya. Yohanes 6 ayat yang ke-66. Mulai dari waktu itu banyak murid-murid Tuhan Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Jadi orang yang kecewa bisa menolak Tuhan, bisa meninggalkan Tuhan. Ini di Yohanes 6 ini diceritakan tentang para murid dan orang banyak yang kecewa karena mereka mendengar statement, pernyataan, perkataan Tuhan Yesus yang keras, yang pedas, yang tajam. Waktu itu ketika orang banyak mencari Tuhan Yesus, "Lu guru, engkau ada di sini. Kami mencari engkau ada di mana?" Tuhan Yesus ngomongnya begini, "Engkau mencari aku bukan karena tanda-tanda, tetapi engkau mencari aku karena engkau makan roti dan kenyang." Jadi ini statement yang keras, saudara. Kamu cari aku cuma soal materi, istilahnya begitu, saudara. Kamu cari aku ternyata cuma untuk materi saja, untuk jasmani saja. Lalu Tuhan ngomong, kata-katanya semakin pedas. Akulah roti hidup dan seterusnya. Nah, kalau Bapak Ibu baca, para murid, beberapa murid ya, bukan 12 murid, tapi beberapa murid yang lain dan orang banyak berkata begini, perkataan Tuhan Yesus ini pedas, nyelekit, siapa yang sanggup mendengarkan? Jadi mereka kecewa dengan statement, dengan perkataan dari Tuhan Yesus yang pedas, yang mungkin menusuk hati mereka. Tapi itulah kebenaran. Kalau kebenaran harus disampaikan, sekalipun itu pedas dan menusuk. Itulah kebenaran. Ya, jadi kalau ada umat Tuhan tidak mau terima kebenaran karena pedas, saya jamin umat Tuhan yang seperti ini tidak akan pernah dewasa. Sekalipun puluhan tahun ikut Tuhan, ya tetap kanak-kanak. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata begini kepada jemaat Korintus, dari sudut lamanya waktu kamu mengiring Tuhan, seharusnya kamu tuh sudah jadi pengajar, kamu sudah jadi guru, kamu sudah jadi teladan, rohanimu sudah dewasa. Tapi ternyata sampai hari ini kamu masih kanak-kanak. Kamu tidak bisa makan makanan pedas, kamu tidak bisa makan makanan keras. Hanya susu yang bisa kuberikan kepadamu. Kanak-kanak, padahal sudah lama ikut Tuhan. Ya, tidak jaminan saudara, anak Tuhan yang lama ikut Tuhan itu pasti dewasa rohani. Belum tentu. Sama seperti orang yang lanjut usia. Ya, rambut putih itu tidak jaminan kedewasaan, tidak jaminan saudara. Ada orang yang usianya sudah seharusnya sangat dewasa, tapi sifatnya masih seperti anak-anak. Tapi ada pemuda-pemudi yang usianya belum dewasa banget, tapi sifat karakternya sudah menunjukkan kedewasaan. Karena memang rambut putih tidak ditentukan, ya, tidak menentukan seseorang itu dewasa atau tidak, belum tentu. Keputusan dari seseorang yang menentukan dia akan jadi orang dewasa atau tidak. Oke, nah kita kembali. Ya, jadi para murid kecewa, orang banyak kecewa, dan Alkitab mencatat mulai dari waktu itu
Waktu itu maksudnya semenjak Tuhan Yesus ngomong pernyataan yang keras, yang pedas. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Tuhan Yesus. Jadi sudah bisa bayangkan ya, Tuhan Yesus saja ditinggalkan. Tuhan Yesus, roti dari surga, terang dunia, Mesias, Juru Selamat, ditinggalkan karena kecewa. Nah, itulah sebabnya ya kita mesti waspada ya dengan kecewa. Karena kadang-kadang muncul kekecewaan, lalu kita nggak bisa mengatasi kekecewaan, nggak bisa menyelesaikan kekecewaan yang ada dalam hati kita, berlarut-larut terus dalam kekecewaan. Akhirnya bisa menolak Tuhan, meninggalkan Tuhan, mundur, murtad, bisa. Karena apa? Kecewa. Itulah sebabnya Tuhan bilang berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Nah, Tuhan Yesus waktu ada di muka bumi ketika ada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus memberikan teladan di dalam doanya. Tuhan berkata kepada Bapa Surgawi, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin piala cawan ini lalu daripadaku, tetapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, kehendak Bapa yang jadi. Harapan keinginan Tuhan Yesus secara manusia tidak nanggung dosa, tidak mengalami cawan yang nanggung cawan dosa, tapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, kehendak Bapa yang jadi. Ini bicara tentang penyerahan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Boleh kita berdoa minta, boleh. Memang Alkitab berkata mintalah, boleh minta. Tuhan Yesus juga minta waktu ada di dunia, minta kepada Bapa Surgawi. Tapi tidak boleh maksa, tidak boleh. Ya, biarlah kehendak Bapa yang jadi. Di dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid, salah satu kalimat di doa Bapa kami dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Karena di surga itu yang terjadi adalah kehendak Allah. Nah, Tuhan mengajarkan dalam doa Bapa kami kepada para murid, kalau berdoa, jadilah kehendak Allah yang seperti di surga itu juga terjadi di bumi. Nah, ini bicara tentang penyerahan. Kalau kita bisa belajar berserah, kita tidak gampang dikuasai kekecewaan. Mungkin kenyataan tidak sesuai dengan harapan kita, tapi kita berserah. Tuhan tahu yang terbaik. Tadi pujian sebelum firman dikatakan, semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu semua atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, Tuhan tidak pernah tinggalkan aku. Tuhan tidak pernah biarkan aku sendiri untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi Tuhan. Ya, begini yang pertama. Jadi keadaan para murid yang pertama adalah kecewa. Yang kedua, keadaan para murid yang kedua adalah Yohanes pasal 20 di ayat yang ke-11. Yohanes pada pasal yang ke-20 di ayat yang ke-11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Maria di sini adalah Maria Magdalena, ya, salah satu pengikut Tuhan Yesus. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Salah satu pengikut atau murid Tuhan Yesus yang lain, ketika Tuhan Yesus mati, salah satunya diceritakan tentang Maria, yaitu Maria Magdalena, yang datang ke kubur Tuhan Yesus. Tapi dia kaget, batunya sudah terbuka, kuburnya sudah terbuka, batunya terguling, ya, dilihat, diintip, mayatnya Tuhan Yesus tidak ada. Apa gerangan yang terjadi? Siapa yang ngambil mayatnya Tuhan Yesus? Terpukul, ya, sedih, susah. Maria Magdalena, ya. Kesedihan adalah perasaan yang dipicu oleh suatu peristiwa, pengalaman, hingga situasi yang menyakitkan dan mengecewakan.
Sekali lagi, kesedihan adalah perasaan yang dipicu oleh suatu peristiwa, pengalaman, hingga situasi yang menyakitkan dan mengecewakan. Jadi rupanya orang yang terus kecewa, lama-lama bukan cuma kecewa, dia jadi sedih, ya, susah. Karena apa? Mungkin peristiwa, pengalaman, situasi yang mengecewakan, yang menyakitkan, yang terjadi dalam hidupnya, membuat dia akhirnya timbul perasaan itu, sedih, susah, menangis, dan sebagainya. Seperti yang dialami oleh Maria Magdalena. Mungkin kita umat-umat Tuhan juga pernah atau bahkan sering mengalami hal ini. Mungkin ada juga bahkan hari ini mungkin sedang mengalami kesedihan, kesusahan, ya, bahkan mungkin sudah nggak bisa nangis lagi karena sudah terlalu sering nangis, lalu sampai air matanya kering. Jadi air mata itu ternyata bisa kering, Bapak Ibu. Ya, saya pernah mendengar cerita beberapa orang yang mungkin karena dia terlalu sering menangis, mengeluarkan air mata, ya, air matanya itu sampai kering. Dan air mata yang kering itu bisa membuat, nah ini, sakit loh, ya. Mata ini jadi pedas, pedih, sakit. Sehingga perlu harus ditetesi obat mata khusus untuk membasahi mata, ya, rutin ditetesi. Karena air matanya kering. Jadi kalau kita punya air mata ini, wah luar biasa. Ini membuat mata kita jadi tidak kering, mata kita jadi tidak pedih, mata kita jadi sehat. Ini juga kemurahan Tuhan. Kalau tidak punya air mata nanti mesti sudah beli obat tetes mata khusus untuk netesi matanya supaya tidak kering, supaya tidak pedih. Ya. Oke, jadi kesedihan, kesusahan ternyata juga adalah salah satu hal yang sering terjadi dalam kehidupan manusia ketika mengalami kesulitan, tantangan dalam hidup ini. Kitab Nahum berkata, Nahum pada pasal 1 di ayat yang ke-7, Nahum 1 ayat yang ke-7 dikatakan, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dikatakan Tuhan yang baik itu adalah tempat pengungsian. Terjemahan lain berkata tempat pelarian pada waktu kesusahan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi kesulitan, kesusahan, kesedihan seperti yang dialami oleh Maria Magdalena mungkin, ya, datanglah kepada Tuhan Yesus karena Dia adalah Allah yang baik. Ya, kalau kita mengalami kesedihan, datang kepada Tuhan Yesus. Ia adalah tempat pengungsian, pelarian pada waktu kesusahan. Dalam kesusahan kita berserulah kepada Tuhan. Yunus mencatat dalam kitab Yunus pasal yang kedua. Yunus pasal yang kedua di ayat yang kedua. Yunus pasal 2 di ayat yang kedua, katanya, kata Yunus, ya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Ini ucapan Yunus saat Yunus ditelan oleh ikan yang besar. Ya, mengapa kau ditelan ikan besar? Tentu Bapak Saudara tahu ceritanya, ya. Waktu itu Yunus lari dari panggilan Tuhan. Ya, disuruh pergi ke Niniwe, malah menyimpang pergi ke Tarsus. Ya, datanglah badai, kapal yang dinaiki Yunus dihantam badai, segala upaya dilakukan, tapi mereka tidak mampu lagi. Ya, sampai para awak kapal itu kebingungan, apa yang terjadi nih? Kok seperti ini badainya? Ini pasti ada yang tidak beres, pasti ada sesuatu yang salah, pasti ada orang-orang yang melakukan sesuatu yang salah sehingga badai sampai datang seperti ini. Dibuang undi. Ternyata yang kena undi Yunus. Ya, bukan undian berhadiah, tapi undian untuk cari tahu siapa penyebab badai. Memang benar penyebab badai Yunus. Tuhan menghantam kapal dengan badai karena ada Yunus yang lari dari kehendak Tuhan. Nah, singkat cerita Yunus aja dilemparkan keluar dari kapal. Ajaib,
begitu Yunus dilemparkan keluar dari kapal, langsung lautan itu bisa jadi tenang, teduh. Wah, para awak kapal dan orang-orang di kapal sampai berkata, wah, Allahnya Yunus luar biasa. Ya, atas penentuan Tuhan, datanglah ikan besar menelan Yunus. Oh, untung ditelan, ya. Kalau waktu itu Yunus gak ditelan, tapi dikeremus, digigit, dikunyah, apa yang terjadi? Mati, ya. Tapi Yunus ditelan. Ya, jadi Yunus hidup-hidup masuk ke dalam perut ikan, ya. Nah, tentu di dalam perut ikan ini pasti sangat tidak nyaman, ya. Gelap, bau, dan sebagainya. Dan dalam keadaan situasi seperti itu, ini loh, Yunus mengucapkan kata-kata doa, salah satunya ini. Dikatakan, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Jadi kalau mengalami kesusahan, kesulitan, berserulah kepada Tuhan. Ya, jangan sampai mengalami kesusahan, kesedihan, malah akhirnya ninggalkan Tuhan. Tidak mau lagi datang kepada Tuhan, tidak mau lagi berdoa, bahkan mungkin ngomong percuma, nggak ada gunanya percaya Tuhan Yesus. Wes tidak Yesus-Yesusan. Wah, jangan. Dalam kesusahan justru datang kepada Tuhan. Ya, Mazmur 119 di ayat 143 berkata, Mazmur 119 di ayat 143, aku ditimpa kesesakan dan kesusahan. Pemazmur berkata begitu, ya. Tetapi perintah-perintahmu, perintah Tuhan, menjadi kesukaanku. Luar biasa, ya. Dalam keadaan sesak, susah, sedih, tapi tetap perintah Tuhan itu jadi kesukaan kita. Biasanya orang kalau sudah sedih, sudah susah, ya, kecewa lalu sedih, susah, loh. Biasanya perintah Tuhan itu diabaikan. Percuma aku dengar firman dan melakukan firman, percuma. Wes, aku tidak mau lakukan firman. Firman Tuhan diabaikan, disepelekan, tidak digubris. Karena apa? Kecewa, bahkan sedih, susah. Tapi Bapak Mazmur berkata, aku memang ditimpa kesesakan dan kesusahan, tapi perintah Tuhan itu tetap menjadi kesukaanku. Wah, luar biasa. Ya, ini satu hal yang sangat indah yang Tuhan mau, supaya Bapak Saudara saat kita ada dalam kesedihan, kesusahan, dikatakan mari kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, bahkan biarlah perintah Tuhan itu tetap jadi kesukaan kita. Yang ketiga sekarang, kalau yang pertama keadaan para murid kecewa, yang kedua keadaan para pengikut Tuhan waktu itu sedih, susah. Yang ketiga, keadaan para pengikut Tuhan waktu itu ditulis dalam Yohanes 20 ayat yang ke-19. Yohanes 20 ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Tuhan Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bangkit itu datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yang ketiga, keadaan murid waktu itu takut. Ternyata bukan hanya kecewa, bukan hanya sedih, tapi juga takut. Karena mereka apa? Mereka berpikir, guru Tuhan yang mereka ikuti mati. Padahal Tuhan Yesus ini yang biasanya menjadi apa ya? Penolong mereka, pembela mereka, ya, dan sebagainya. Mati. Nah, sekarang siapa yang bisa nolong, yang bisa bela, yang bisa melindungi mereka ini siapa? Padahal orang-orang Yahudi, itu imam kepala, ahli Taurat itu ingin menyerang, ingin bahkan menganiaya, membunuh pengikut-pengikut Tuhan Yesus, seperti yang sudah dilakukan terhadap Tuhan Yesus. Karena itu mereka ketakutan. Ya, pintu-pintu sampai dikunci semua. Mereka kumpul bersama-sama, semua pintu dikunci. Ya, takut. Takut itu berarti gelisah, khawatir, tidak berani. Ya, memang lawannya takut kan berani, ya. Takut itu berarti gelisah, khawatir, tidak berani, merasa gentar, merasa ngeri.
Beberapa waktu yang lalu, waktu ada gempa bumi, ya, Surabaya kan juga ikut merasakan. Ya, beberapa orang pasti ada yang sempat merasa takut. Ya, ini di komplek rumahnya ada beberapa orang yang saya waktu itu di rumah, ya, mereka keluar dari rumah itu sambil teriak-teriak, ya, karena mungkin ketakutan, ya, kaget, ya, ketakutan juga teriak-teriak. Ya. Nah, wajar, memang takut adalah salah satu bagian dari perasaan manusia. Ya, tapi dikuasai ketakutan tidak boleh. Ya. Tuhan berkata dalam firman Tuhan, dikatakan berulang kali, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Itu kalau Bapak Ibu baca Alkitab, kata jangan takut yang diucapkan oleh firman Tuhan itu berkali-kali, puluhan bahkan ratusan kali berkata jangan takut, jangan takut. Salah satunya kita lihat, ya, Yesaya 41 di ayat yang ke-10. Yesaya 41 di ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dikatakan jangan takut. Ini salah satu jawabannya. Nanti kalau baca yang lain banyak ayat yang bilang jangan takut, jangan khawatir, itu banyak sekali. Ya, firman Tuhan datang kepada kita. Mungkin saat ini kita sedang khawatir, sedang takut, khawatir akan hidup kita, khawatir akan masa depan kita, khawatir akan masa depan anak-anak kita, khawatir akan kesehatan kita, khawatir akan banyak hal mungkin. Firman Tuhan datang kepada kita, jangan takut, jangan khawatir, sebab aku menyertai engkau. Aku ini Allahmu yang akan memegang engkau, menolong engkau, ya, bahkan memberikan kemenangan kepada setiap kita umat Tuhan-Nya. Ya, jadi yang ketiga, takut. Yang keempat, yang terakhir. Yang pertama, para murid waktu itu ada yang kecewa. Yang kedua, para murid waktu itu ada yang sedih, susah. Yang ketiga, para murid waktu itu ada yang takut, ya, khawatir. Yang keempat, murid Tuhan ada yang ragu, ya, ragu. Ragu berarti keadaan tidak tetap hati. Sekali lagi, keadaan tidak tetap hati. Sanksi, kurang percaya. Ya, sekali lagi, ragu itu berarti keadaan tidak tetap hati. Tidak tetap hati itu berarti hatinya mengalami goncang. Ya. Keadaan tidak tetap hati, sanksi, kurang percaya. Itu arti dari kata ragu. Murid Tuhan waktu itu ada yang meragukan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ketika diberitahu Tuhan Yesus sudah bangkit, ya, mereka nggak percaya. Termasuk Thomas. Dicatat dalam Yohanes pasal 20. Mari kita lihat, ya. Yohanes 20 ayat yang ke-25. Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Lompat ayat 27. Kemudian ia, Tuhan Yesus yang waktu itu datang di tengah-tengah para murid bersama dengan Thomas, berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, di ini, ya, tangannya Tuhan Yesus, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat 29, kata Tuhan Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya.
Thomas, waktu Tuhan Yesus menampakkan diri di hadapan para murid-muridnya yang sedang berkumpul, ya Thomas nggak ada, ya nggak tahu waktu itu lagi apa, ya mungkin lagi repot, lagi sibuk atau ada urusan yang lain. Jadi sayang ya kalau Tuhan Yesus hadir dalam perkumpulan orang-orang percaya, tapi ada orang percaya yang lagi sibuk, lagi repot, ya absen gitu ya, tidak datang karena suatu hal. Sayang, seperti kayak Thomas, Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan menunjukkan kehadirannya, Thomas nggak hadir, tidak ada, kelewatan, miss. Ya sayang juga kalau kita umat Tuhan sampai melewatkan, ya. Kecuali mungkin karena suatu hal yang mendesak, ya ada kecualian. Tapi mari kita mau sama-sama setia untuk beribadah, ya karena itu yang memang Tuhan inginkan. Oke, nah kita kembali. Jadi Thomas tidak percaya. Thomas bilang, para murid yang lain kasih tahu, kasih informasi, kami telah melihat Tuhan yang bangkit. Dia datang di tengah-tengah kami. Ya, tapi Thomas bilang, aku nggak percaya. Sebelum aku melihat sendiri, sebelum aku masukkan tanganku, melihat tangannya Tuhan Yesus yang berlubang di paku, lambungnya yang ditikam, aku tidak percaya. Sekali-kali aku tak akan percaya. Lalu Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan menegur Thomas, jangan lagi engkau tidak percaya. Umat Tuhan seringkali juga begitu. Di tengah menghadapi masalah, kesulitan, tantangan, mungkin sudah berdoa sekian lama, bahkan mungkin sudah berpuasa, kok sepertinya pertolongan Tuhan tidak kunjung datang. Doa sepertinya tidak dijawab, bahkan sepertinya tidak didengar oleh Tuhan. Ya, lalu mulai bukan hanya kecewa, bukan hanya sedih, bukan hanya takut, lalu mulai jadi ragu, bahkan kurang atau bahkan tidak percaya lagi kepada doa, tidak percaya lagi kepada kuasa doa, tidak percaya lagi kepada kuasa Tuhan. Nah, sangat disayangkan Tuhan mengingatkan, jangan engkau tidak percaya lagi. Seperti Tuhan menegur Thomas, Tuhan juga menegur umat-umatnya yang tidak percaya. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Ya. Nah, hidup kita umat Tuhan ini seharusnya hidup karena iman, hidup karena percaya. Ya. Dalam 2 Korintus 5 di ayat yang ke-7, 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah umat Tuhan, ya, kita umat Tuhan, adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi kalau ada umat Tuhan yang masih Kristennya itu seperti Kristen Thomas, melihat dulu baru percaya, itu menunjukkan ketidakdewasaan secara rohani. Itu bukan ciri kehidupan umat Tuhan yang benar. Mungkin kalau masih kanak-kanak begitu, lihat bukti dulu baru percaya. Itu masih kanak-kanak. Tapi kalau sudah menuju kepada kedewasaan, tidak boleh tetap seperti itu. Percaya dulu baru nanti alami kemuliaan Tuhan. Jangan nuntut bukti dulu baru percaya. Jangan. Itu Kristen Thomas. Tuhan bilang jangan. Hidup kita adalah hidup karena percaya, hidup karena iman, dan bukan karena melihat. Ya, jadi jangan sampai mengiring Tuhan memakai pandangan mata jasmani kita. Akhirnya kita jadi ragu, jadi kurang percaya, bahkan tidak percaya. Tuhan mau kita percaya kepada Tuhan, bahkan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Amsal pasal 3 ayat yang ke-5. Amsal pasal 3 di ayat yang ke-5. Di situ dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi kalau mengalami sesuatu, jangan pakai pemikiran kita sendiri. Pikiran kita ini terbatas. Berdoa minta, Tuhan beri aku hikmat. Lalu setelah diberi hikmat oleh Tuhan, baru pikiran kita gunakan, karena sudah dapat hikmat dari Tuhan. Ya, tapi bukan karena pikiran kita yang hebat, tapi karena hikmat dari Tuhan yang diberikan, yang memenuhi pikiran kita sehingga kita hanya bisa bertindak, melangkah. Tapi jangan andalkan pikiran kita sendiri saja, jangan.
Dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, orang yang percaya dia akan bisa berserah kepada Tuhan. Mazmur pasal 37 di ayat yang kelima. Mazmur 37 di ayat yang kelima. Dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia Tuhan akan bertindak. Orang yang percaya, dia akan bisa berserah. Aku berserah kepadamu Tuhan. Karena aku percaya kepadamu, maka aku berserah kepadamu. Karena aku tahu, Engkau tahu yang terbaik buat aku. Engkau selalu merencanakan yang terbaik bagimu Tuhan. Karena itu aku berserah kepadamu. Ayat ini berkata, kalau kita bisa berserah kepada Tuhan, karena kita percaya, Tuhan akan bertindak. Wah, kalau Tuhan bertindak, dahsyat, luar biasa, saudara. Ya, langit bumi saja Tuhan yang menciptakan kok. Maka masalah tantangan kita buat Tuhan itu, maaf, kecil. Amin. Kecil, terlalu kecil. Katanya anak-anak gampil loh ya. Kecil buat Tuhan. Kalau kita bisa berserah kepada Tuhan karena kita percaya, dikatakan Tuhan akan bertindak. Maka masalah tantangan kita itu sesuatu yang kecil buat Tuhan. Ya. Jadi inilah saudaraku, 4 keadaan yang seringkali mungkin terjadi dalam kehidupan kita saat tantangan, masalah, kesulitan kita alami. Yang mungkin kecewa, Tuhan ingatkan berbahagialah mereka yang tidak kecewa. Ya. Lalu kemudian sedih, susah, ya Tuhan ingatkan datang kepada Tuhan. Ia adalah tempat pengungsian, tempat pelarian pada waktu kesusahan. Berdoa seperti Yunus. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Bahkan ketika ditimpa kesusahan, kesesakan, perintah-perintah Tuhan tetap menjadi kesukaanku. Ya, lalu yang ketiga dikatakan mungkin ada yang takut. Ya. Gentar, ngeri, seperti para murid waktu itu. Firman Tuhan datang, janganlah takut. Ya. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita ketakutan. Itu tidak pernah, saudara. Ya, dalam 2 Timotius dikatakan Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, itu tidak pernah. Jadi kalau ada orang atau umat Tuhan yang dikuasai ketakutan, itu bukan pemberian Tuhan, bukan. Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi kalau ada perasaan takut mulai menguasai hati pikiran kita, lawan. Ingat firman Tuhan berulang kali berkata, jangan takut. Seperti Yesaya 41 ayat 10, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, aku akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Jangan takut. Dan yang terakhir, mungkin ada umat Tuhan yang sudah mulai ragu, bimbang, kurang percaya, bahkan mungkin tidak percaya. Seperti Thomas ini, minta bukti dulu baru percaya. Tuhan ingatkan, hidup umat Tuhan adalah hidup karena iman, karena percaya, dan bukan karena melihat. Tuhan ingatkan seperti Tuhan negur Thomas, engkau percaya karena engkau sudah melihat. Berbahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Ya, karena itu mari kita mau bangun iman percaya kita, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Bahkan bisa menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan bertindak. Ya, jadi karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, biarlah kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Minggu yang lalu firman Tuhan sudah mengingatkan, ya, seperti kerinduan Paulus, biarlah juga jadi kerinduan kita bersama. Ya, di Filipi 3 ayat yang ke-10 Paulus berkata, yang kukehendaki ialah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Mari kita mau semakin bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ya, kalau kita bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan, menghadapi tantangan, masalah, kesulitan, kita tidak akan dikuasai dengan perasaan-perasaan seperti tadi, kecewa, sedih, susah, takut, bimbang, ragu, tidak percaya. Tidak akan, kalau kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, kita tidak akan mengalami seperti itu.
Karena itu biarlah pengenalan akan Tuhan dan kuasa kebangkitannya menguatkan kita di saat menghadapi tantangan dalam hidup ini. Sebab hanya Tuhanlah yang menjadi sumber jawaban bagi hidup kita. Amin. Ya, itulah judul perenungan firman Tuhan, sumber jawaban. Sumber jawaban hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan dan kuasa kebangkitan Kristus. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Lewat satu pujian kita katakan, dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semuanya terjadi dalam hidupku.
ampuni kami Tuhan, jikalau mungkin ketika kami berada dalam tantangan masalah kesulitan, mulai muncul kekecewaan dalam hati kami. Mulai muncul kesedihan, kesusahan, mulai muncul ketakutan, kekhawatiran, bahkan keraguan, kebimbangan, sehingga hati kami mulai kurang percaya, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Firman Tuhan datang kepada kami, mengingatkan kami pagi ini, supaya kami tidak membiarkan diri kami dikuasai oleh keadaan yang seperti itu, tetapi kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau berseru, berharap, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kami, menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan pasti akan bertindak. Pertolongan-Mu pasti akan dinyatakan tepat pada waktunya, karena semua yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami, semuanya itu pasti mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Bahkan tidak ada masalah kesulitan melampaui kekuatan kami, karena Engkau Allah yang setia dan adil. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus yang akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima bersama pagi ini, sehingga iman kami semakin dibangun, semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan Yesus. Karena hidup kami umat Tuhan adalah hidup karena percaya, hidup karena iman, dan bukan karena melihat. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat-umat Tuhan, diberkati setiap umat-umat Tuhan, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami. Bahkan Kau berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk umat-umat Tuhan yang tidak bisa hadir, mereka-mereka yang membutuhkan bantuan doa untuk yang sakit, kesehatan Ibu Lukman, kesehatan Saudara Niku, kesehatan Ibu Rubianto, dan juga teman-teman seiman kami yang lain yang sakit. Lewat tempat ini kami menyatukan hati dan iman kami. Kami berdoa biarlah kuasa Tuhan yang ajaib menjamah, pulihkan kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilir Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang susah dihiburkan, mereka menghadapi masalah pergumulan, biarlah dengan iman yang teguh mereka tetap menanti-nantikan Tuhan. Bahkan teman-teman seiman kami juga banyak yang bepergian ataupun yang akan bepergian dalam masa-masa liburan. Hamba berdoa biarlah Tuhan, perlindungan penyertaan Tuhan membungkus, memproteksi setiap umat-umat-Mu di dalam perjalanan mereka, dimanapun mereka berada. Pasukan malaikat Tuhan membentengi sehingga nyata sungguh perlindungan Tuhan sampai kembali ke Surabaya dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-umat Tuhan karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa juga memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke keluarga rumah tangga, kembali ke aktivitas kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan.
Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekalian.